Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi Manajemen. Kami ingin menampilkan video wawancara tugas dari Bapak Semprot Imam Wahyono, wawancara manajer di PT Mitra Adi Perkasa dengan Ibu Mujiastuti. Maaf mengganggu waktunya, bisa diperkenalkan dulu namanya Ibu siapa, jabatannya apa? Perkenalkan, nama saya Muji. Saya area manager ya, tapi untuk saat ini saya sudah jabat jadi region head untuk yang area Surabaya. Berapa lama Ibu menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Kalau saya masuk dari perusahaan ini sudah 25 tahun ya, posisinya pasti kita berjenjang dari bawah ya kan. Yang pasti di 10 tahun terakhir saya menjabat sebagai area manager, dan di 1 tahun terakhir ini saya menjabat sebagai region head yang handle untuk Surabaya Barat dan Timur. Pada posisi Ibu saat ini, keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan? Kalau untuk keterampilan sih yang pasti kan kita sebagai di bisnis retail ya, yang pasti itu manajerial ya kan. Manajerial itu banyak hal, di situ ada konseptual juga yang dimana di situ kita harus memanage ya kan, mengkoordinasikan ya kan, kita jadi seorang leadership ya kan, untuk mendelegasikan semua tugas dan tanggung jawab itu ke tim kita yang di bawah. Saat menjalankan fungsi manajemen POAC, dapatkah Ibu uraikan penggunaan waktu selama jam atau hari, berapa lama kerja? Oke, yang pasti untuk POAC ya, jadi di situ kan yang pasti kita ada semacam ketika misalnya dari pagi hari. Di pagi hari kita ngomong rutinitas karena kita kan di dunia retail ya. Kalau di dunia retail itu yang pasti kita ketika pagi hari kita harus melakukan yang namanya morning briefing. Di situ morning briefing adalah bertugas untuk manage bagaimana dalam satu hari itu untuk menjalankan satu tugas ya kan. Artinya adalah mendelegasi dalam satu hari itu apa aja kita mau lakukan ya kan, di mana morning briefing itu termasuk adalah untuk bagaimana ketika misalnya dalam satu hari itu kita mencapai target ya kan, otomatis kita harus membriefing tim kita untuk target hari ini apa, berapa, dan yang mau dicapai itu by hours-nya seperti apa ya kan. Yang pasti itu terus kita harus mendelegasikan ke tim atau membagi job desk. Di situ untuk job desk-nya ketika pagi apa yang harus dilakukan, tasking yaitu semacam replenish ya kan. Terus bagaimana ketika nanti ada customer harus bisa menjalankan standar customer service. Ketika nanti misalnya ketika ada barang datang ya harus bagaimana untuk melakukan shipment checking juga di situ ya kan. Yang pasti nanti di siang hari pun juga kita harus melakukan afternoon briefing, dimana ketika dengan tim yang masuk siang. Jadi apa handover dari pagi untuk disampaikan ke tim siang, itu sih. Apakah Ibu juga menggunakan waktu di luar jam atau hari kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan? Bisa diberikan contohnya penggunaan waktunya? Oke, penggunaan waktu yang pasti kan kita harus melakukan ya. Contoh misalnya ketika di luar jam operasional atau di luar jam kerja, contoh misalnya kita memberikan satu bimbingan atau semacam seperti kayak training yang dimana itu adalah untuk development ya kan. Jadi misalnya nih di luar jam kerja kita bisa ada waktu atau mungkin bisa jadi kita bisa ada meeting internal ya kan di luar jam kerja, sehingga kita tidak ibarat kata kayak mengganggu aktivitas yang ada di toko. Terus kita juga bertemu dengan orang ya kan, ketemu dengan klien atau mungkin dengan kolega, atau mungkin kita untuk menjalin hubungan dengan relasi dengan manajemen-manajemen yang lain. Itu sih. Dan bagaimana jika ada masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Ibu memberi contoh?
Kalau perihal etika, yang pasti pertama harus kita punya kebijakan yang jelas ya, semacam SOP, karena standar operasional itu memang paling penting. Karena kalau kita tidak ada SOP, kita juga tidak bisa membuat tim kita itu untuk menjaga etika, ya kan? Artinya termasuk juga kedisiplinan, di situ penting juga gitu. Karena dengan begitu ada SOP, kita harus tahu. Terus dengan begitu kita juga harus bisa memberikan satu informasi, atau mungkin kita coaching ya kan, atau mungkin kita ada konseling, sesi konseling ya kan, supaya mereka juga tahu, oh informasi-informasi apa sih yang menjadi kebijakan-kebijakan perusahaan yang memang bisa dijalankan dan mana yang nggak bisa dijalankan, sehingga dengan itu mereka tahu etika apa yang harus kita lakukan, batasan-batasan mana yang bisa dikerjakan dan mana etika-etika yang tidak boleh dikerjakan. Itu sih. Bagaimana membangun dan memelihara praktek etika itu berjalan dengan baik? Yang pasti gimana caranya kita menjaga etika itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah komunikasi, ya kan? Karena dengan komunikasi itu adalah satu kunci dasar, ya kan? Dimana komunikasi itu yang membuat atau ngebentuk kita untuk informasi itu yang kita buat atau visi misi yang kita punya itu semuanya paham, bisa mengerti ya kan itu. Terus mengikut sertakan tim juga, ibarat kata kayak misalnya kita membuat satu acara atau mungkin kita mempunyai satu planning, itu kita harus melibatkan tim. Dengan begitu mereka akan paham apa yang jadi acuannya kita, apa yang jadi fokus utamanya kita gitu loh. Dengan itu etika itu akan bisa berjalan dengan baik ya kan. Terus kuncinya lagi adalah satu leadership. Leadership itu artinya bukan hanya sosok seorang pemimpin aja, tapi bagaimana dia untuk ngebadi tim kita itu untuk menjadi sosok yang baik. Itu sih leader. Jadi leader itu kuncinya yang paling penting. Apakah ada budaya perusahaan yang seperti itu dan unik dijalankan di perusahaan Ibu? Bisa diceritakan salah satu yang menonjol Ibu. Budaya unik, kalau budaya unik itu kita semacam kayak staff day ya. Jadi kita itu ada dalam setiap tahun, kita itu ada semacam staff day. Staff day itu adalah dimana kita bikin satu event ya kan, satu kegiatan tahunan yang kita buat supaya mereka juga ada refreshing ya kan. Dimana staff day itu ya, kalaupun misalnya ada budget dari perusahaan ya kita lakukan, kalaupun tidak ada budget itu kadang kita bikin internal supaya itu untuk membuat mereka supaya refresh ya kan. Terus kita bikin semacam kayak award ya kan. Award ini kita buat jadi kayak semacam kita bikin awarding ya. Awarding itu kayak kompetisi, dimana kita ada beberapa KPI yang ada di manajemen, ada yang di satu perusahaan itu kita punya KPI. Nah KPI itu kadang kita bikin kompetisi, dimana kita yang terbaik kita kasihkan satu award atau recognition ke mereka. Itu yang membuat kita itu jadi lebih survive ya kan. Jadi buat teman-teman kita semuanya itu bisa lebih kompetitif, satu store dengan yang lainnya, dengan satu tim dengan tim yang lainnya. Itu sih budaya yang biasa kita lakukan adalah awarding ya kan. Terus kita bikin satu kegiatan outdoor atau outing itu supaya mereka lebih refresh aja sih. Bagaimana proses pembentukan budaya perusahaan? Proses pembentukan budaya pasti itu kan kita tadi balik lagi ya, komunikasi. Kalau kita komunikasi dengan baik, kita mengerti, pahamkan dulu dalam artian visi misi dari perusahaan itu apa dulu ya kan. Terus kenapa budaya itu bisa kita bentuk ya, karena kita ada koordinasi ya kan. Jadi ada komunikasi, koordinasi ya kan. Dengan begitu itu semua kan bisa berjalan dengan baik ya kan. Makanya kenapa saya bilang kalau kita sebagai seorang manajer itu kita harus tahu, bisa mendengar apa yang ada keluhan dari bawah, supaya kita ngerti kebutuhan apa yang kita berikan untuk mereka gitu. Jadi bukan dalam satu opsi saja dari satu kata terus semuanya ngikutin, enggak juga. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang lebih terbuka ya kan, supaya apa, kita lebih efisien, lebih efektif dalam operasional. Itu sih.
Sekian pertanyaan dari kelompok saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sedikit pencerahan dari saya, sedikit membantu untuk buat adik-adik semuanya ya kan, buat teman-teman semuanya. Bagaimana sih untuk menjadi seorang manajer itu bukan hanya satu keahlian untuk kita memerintahkan atau mungkin kita jadi seorang pemimpin, tapi bagaimana kita memanage tim itu untuk bagaimana caranya kita bisa mencapai target secara bersama. Itu sih. Makasih juga ya buat teman-teman ya. Sekian video hasil wawancara kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.